Indonesia adalah negara dengan konsumsi kedelai terbesar di dunia setelah Tiongkok. Sebagian besar kedelai terserap untuk kebutuhan produksi tahu dan tempe. Badan Pusat Statistik mencatat, impor kedelai Indonesia sepanjang semester 1 2020 mencapai 1,27 juta ton, atau senilai 510,2 juta dolar Amerika Serikat, atau setara 7,24 triliun rupiah. Sebanyak 1,14 juta ton diantaranya berasal dari Amerika Serikat. Guru Besar Bidang Pangan, Gizi, dan Kesehatan IPB University, Made Astawan mengatakan, rata-rata impor kedelai Indonesia mencapai 2 juta hingga 2,5 juta ton per tahun. Dari total volume impor itu, sekitar 70% diantaranya dialokasikan untuk produksi tempe, 25% untuk produksi tahu, dan sisanya untuk produk lain. Sementara itu, rata-rata kebutuhan kedelai di Indonesia mencapai 2,8 juta ton per tahun. Indonesia sebenarnya pernah mengalami swasembada kedelai pada tahun 1992. Saat itu produksi kedelai dalam negeri mencapai 1,8 juta ton. Namun saat ini produksi kedelai menyusut drastis, tinggal di bawah 800 ribu ton per tahun, dengan kebutuhan nasional sebesar 2,5 juta ton. Kebutuhan terbanyak untuk diserap industri tahu dan tempe. Kedelai lokal unggul dari impor dalam hal bahan baku pembuatan tahu. Rasa tahu lebih lezat, rendemannya pun lebih tinggi, dan risiko terhadap kesehatan cukup rendah karena bukan benih transgenik. Kedelai lokal punya kelemahan untuk bahan baku tempe. Penyebabnya, ukuran kecil atau tidak seragam dan kurang bersih, kulit ari kacang sulit terkelupas saat proses pencucian kedelai, proses peragiannya pun lebih lama. Lalu setelah berbentuk tempe, proses pengukusan lebih lama empuknya, bahkan bisa kurang empuk. Faktor inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa kita masih impor kedelai. Tim Liputan, Berita 1. Harga kedelai di pasar internasional diperkirakan masih akan tinggi hingga Mei 2022. Kenaikan harga kedelai tersebut tentu saja berpengaruh besar terhadap harga tempe dan tahu lokal, mengingat sebagian besar produksinya bergantung kepada kedelai impor. Mengapa kita masih saja bergantung pada impor? Untuk membahasnya, kita telah terhubung melalui telekonferensi bersama anggota Komisi 4 DPR, Pak Daniel Johan. Selamat siang, Pak Daniel. Apa kabar? Selamat siang, Mbak Anggi. Sehat, makasih. Baik, Pak Daniel, ini sepertinya masyarakat kita harus membeli tahu dan tempe dengan harga yang lebih mahal, atau mungkin nanti akan ada hari di mana masyarakat tidak bisa mendapatkan tahu dan tempe dikarenakan produsen tempe dan tahu yang mengancam mogok jika harga kedelai ini tidak kunjung turun. Tanggapan Anda melihat lonjakan harga kedelai impor seperti apa? Ya, pertama ini terjadi karena ketergantungan Indonesia terhadap impor sangat tinggi, karena dari kebutuhan 2,5 juta ton per tahun, Indonesia itu hanya bisa memproduksi dalam negeri sekitar 300 ribuan ton, sehingga 90% kita impor. Nah, dengan kondisi seperti itu, sehingga Indonesia posisinya menjadi sulit untuk mengendalikan harga, apalagi harga di tingkat dunia. Sehingga memang ini menjadi masalah yang selalu berulang. Yang paling penting yang bisa dilakukan dengan kondisi tersebut adalah kita berharap ada perjanjian G2G antara Indonesia dengan negara-negara importir, sehingga perjanjian G2G itu bisa membuat klausul-klausul yang menjamin adanya kestabilan harga dan menjamin adanya ketersediaan bahan bakunya. Baik, ini apa Pak sebenarnya alasan atau penyebab yang mengakar dari kebutuhan kedelai kita di dalam negeri yang tidak bisa dicukupi oleh kedelai lokal? Kenapa harus menggunakan kedelai impor? Pertama dari jenisnya, karena seperti tadi sudah dijelaskan, kami juga sudah beberapa kali melakukan raker dan RDPU khusus membahas masalah ini dengan para pengrajin kedelai. Memang menjadi masalah kedelai dalam negeri itu mungkin untuk tahu memang bagus, tetapi untuk tempe dia itu
menimbulkan masalah-masalah teknis bagi para pengrajin, ya. Sehingga dari kualitas rasa, dari proses pembuatan itu menimbulkan masalah, sehingga ketergantungan impor dari konteks harga pun cukup jauh. Itu pertama, ya. Kedua, ya tentu harus menjadi komitmen dari pemerintah, meskipun udah sekian lama prioritas pemerintah itu kan pajalele termasuk kedelai. Tetapi harus kalau dari saya harus diukur benar apakah memang kedelai itu menjadi produk unggulan dari Indonesia dalam konteks harga. Karena ada beberapa yang saya lihat kedelai, bawang putih, iklim di Indonesia memang bukan menjadi produk unggulan. Kita bisa saja memasarkan menjadi swasembada, tetapi kita harus lihat bagaimana dari konteks harga, bagaimana dari konteks kualitas. Bisa saja kita unggul, tapi bisa saja harga kita 2 kali lipat lebih mahal dari luar. Nah, sehingga kan itu akan berdampak ke harga jual, ke pendapatan para pengrajin. Itu tugas pemerintah untuk menghitung itu secara detail. Ya. Apakah memang khusus yang bukan produk unggulan kita, ya sudah. Kita kerjasama yang baik dengan penghasil yang memang harganya jauh lebih murah, tetapi kita benar-benar fokus membuat produk-produk unggulan kita itu menjadi unggul di dunia. Ada posisi tawar-menawar di antara itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting adalah harus ada rumusan yang tegas berdasarkan data yang detail, yang valid, yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga harus pemerintah merumuskan suatu kebijakan apa yang ingin dicapai. Emang kita ingin swasembada atau memang kita tetap impor, tetapi impor yang menguntungkan Indonesia dan menjamin kesejahteraan para pengrajin tempe dan tahu. Baik, jadi terkait dengan swasembada dari kedelai ini memang ada tantangan ya Pak, karena perbedaan varietas atau jenis dan juga kondisi geografis di Indonesia yang mungkin juga berpengaruh kepada bagaimana menumbuhkan kedelai yang berkualitas itu sendiri. Ini kalau terkait dengan solusi yang Anda sampaikan tadi, apakah sebelumnya sudah pernah ada pembahasan dengan pemerintah baik terkait bagaimana untuk bisa melakukan impor yang menguntungkan dan juga mengadakan kesepakatan G2G antara Indonesia dan juga negara yang mengekspor kedelai? Sudah kita dorong, Mbak. Cuma memang kita belum mendapatkan poin-poin strong apa perjanjian G2G yang memang harus dilakukan pemerintah dengan para importir. Ya, saat ini kedelai ini kan menjadi naik salah satunya karena penghasil utama Argentina, Brasil itu produksinya lagi drop. Mereka lagi anomali iklim. Ya, sehingga itu menimbulkan spekulasi, berkurangnya supply di dunia, sehingga harganya tinggi. Nah, termasuk dalam kondisi tersebut harus menjadi bagian dari MOU G2G, ya, sehingga tidak terlalu fluktuatif. Dan sekarang ini ya sangat kasihan para pengrajin itu, mereka harganya terlalu tinggi, dinaikin juga mungkin jadi nggak laku, sementara itu menjadi bagian salah satu makanan pokok dari masyarakat kita. Baik, kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Pak Daniel, pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Kementerian Perdagangan melaporkan tren kenaikan harga kedelai masih berlanjut pada pekan kedua Februari 2022. Bahkan kenaikan harga bahan baku tahu dan tempe itu bakal menyentuh di angka tertinggi sebesar 15,78 per bushel pada Mei 2022. Berdasarkan data Chicago Board of Trade, harga kedelai pada pekan kedua Februari 2022 mencapai 15,57 dolar Amerika Serikat per bushel. Harga ini diperkirakan terus naik hingga Mei yang mencapai 15,78 dolar Amerika Serikat per bushel dan mulai turun pada Juli sebesar 15,75 dolar Amerika Serikat per bushel. Imbas kenaikan harga internasional, harga kedelai di Indonesia pada pekan kedua Februari 2022 pun melonjak mencapai Rp11.000 per kilogram.
jika dibandingkan pada 2020 yang sebesar 8.500 per kilogram dan pada 2021 di kisaran 9.500 hingga 10.000 rupiah. Hampir 90% kebutuhan kedelai nasional berasal dari impor. Selain karena minimnya ketersediaan kedelai lokal, produsen tempe dan tahu juga lebih memilih kedelai impor karena kualitasnya yang dianggap lebih baik. Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo mengatakan perajin tahu dan tempe nasional membutuhkan 3 juta ton lebih pasokan kedelai dalam 1 tahun. Dari jumlah tersebut, 1 juta ton kedelai digunakan untuk membuat tahu, sedangkan untuk membuat tempe sekitar 2 juta ton. Sementara produksi lokal hanya sebesar 300.000 ton per tahun. Sisanya atau 90%-nya bergantung dari impor. Amerika Serikat menjadi pemasok utama kedelai impor dengan nilai impor mencapai 1,29 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikut 10 besar pemasok kedelai impor Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan kita siang ini masih bersama dengan Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR. Pak Daniel, ini kan Komisi 4 sudah melakukan komunikasi dengan para produsen tahu dan tempe. Apa saja keluhan dari mereka dan apa solusi yang mereka harapkan yang bisa diberikan oleh pemerintah? Ya, pertama yaitu harus ada posisi bargaining position dengan para importir ya, sehingga ada kesepakatan G2G yang bisa menjamin stabilitas harga dan stabilitas pasokan. Kedua ya tentu mereka juga senang kalau misalkan kita bisa melakukan swasembada. Tetapi bagaimana swasembada itu dilakukan dengan standar kualitas dan harga yang sama. Nah itu menjadi tantangan terberat sehingga posisi Litbang misalkan itu menjadi sangat penting. Meskipun sejauh ini kita belum melihat jalan yang efektif ya kita bisa melakukan swasembada, tetapi dengan kualitas dan harga yang relatif bersaing dengan produsen-produsen utama di negara lain. Nah, yang ketiga tentu kalau dalam kondisi seperti ini ya, yang paling penting adalah juga kita memastikan tidak adanya penimbunan stok. Jadi kita berharap pemerintah bisa melakukan operasi pasar khusus membantu para pengrajin tempe dan tahu, sehingga mereka bisa terbantu dari konteks harga tidak melonjak segitu tinggi. Bayangin, dari 2020 dari 8.500 sekarang katanya bahkan hampir menyentuh 13.000. Berarti itu kenaikannya 50% lebih itu. Ya, 4.500 kan, apalagi katanya tadi akan terus naik sampai bulan Mei. Ya, itu tentu sangat memberatkan para pengrajin yang jumlahnya sangat besar dan tentu sangat memberatkan konsumen. Sehingga kita mendorong pemerintah segera merembuk, bertemu ya dengan para asosiasi untuk membahas terobosan-terobosan dalam waktu yang singkat ini apa yang harus dilakukan. Sehingga ada kerjasama, ada gotong royong yang bisa setidaknya kehadiran pemerintah memanggil berdialog itu sebagai dukungan moral yang penting bagi para industri rakyat kecil kita ini.
Segera solusi yang efektif begitu ya dari pemerintah, karena ini bukan hanya soal untung dan rugi dari produsen atau pedagang ya Pak, tapi bagaimana juga masyarakat bisa mendapatkan produk dari kedelai yaitu tahu dan tempe untuk memenuhi kecukupan gizi khususnya pada masyarakat kelas menengah yang paling banyak mengkonsumsi produk tahu dan juga tempe. Terima kasih Pak Daniel sudah bergabung bersama kami, sehat selalu. Ya, makasih Mbak Gia, sehat selalu. Baik.